Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Mas Wai. Matur nuwun sudah klik video ini. Kali ini aku mau berbagi informasi biaya dan juga tips untuk jalan-jalan ke Werebo atau di Labuan Bajo atau juga ke Komodo, karena kemarin ada teman yang tanya berapa sih kamu habisnya untuk jalan-jalan ke Werebo itu. Jadi supaya mewakili kalian semua yang mencari informasi biaya untuk jalan-jalan ke Labuan Bajo, jadi saya buatkan videonya untuk kalian semua. Oke, jadi yang pertama itu aku mau berbagi tips dulu ya. Tips yang pertama itu usahakan kalian untuk berangkat ke Werebo itu pagi sebelum pukul 10 WITA ya, karena perjalanan dari Labuan Bajo sampai ke pos 1 Werebo itu aku kemarin perjalanan 5,5 jam dengan istirahat kurang lebih 45 menit makan siang ya. uh, Kalaupun kalian mepet harus berangkat siang setelah jam 12 gitu, usahakan kalian bawa senter atau headlamp untuk penerangan waktu jalan dari pos 1 sampai ke kampung adat Werebonya, karena perjalanannya itu 2,5 jam tanpa ada penerangan dari PLN. Terus untuk tips yang kedua, kalau kalian mau rental motor ya ke sana, itu usahakan cari rental motor yang terpercaya. Cari rental motor yang reviewnya di Google itu bagus, karena ada beberapa yang review di Google itu ulasannya jelek, kondisi remnya nggak bagus atau apalah gitu. Dan usahakan cek dulu kondisi motor, remnya gimana, terus tekanan bannya itu halus apa enggak, lampu, sein, dan juga cek kondisi motor yang lain. Jadi kayak kemarin itu aku uh, ngambil Vario 150. Dari segi fisik remnya juga bagus, cuman aku nggak ngelihat bagian bawah motornya itu, yang bagian tutup rangka bawah itu ternyata sudah pecah. Jadi cuman di tali rafia, dan waktu tak pakai itu talinya putus, dan waktu sampai setelah Lembor perjalanan sampai ke Dintor itu jalannya rusak parah ya. Jadi eh, pokoknya batu-batu itu yang ditata batunya besar-besar. Nah itu aku harus pelan karena takut nyangkut, penutup bawahnya itu nyangkut terus kelepas total gitu. Jadi pastikan kondisi motornya bagus. Dan juga yang ketiga, siapkan jas hujan yang plastik aja, yang murah itu. Kalau di mana, di Jawa itu kalau misalkan beli di Indomaret paling 10 ribuan itu, karena setiap rental motor tidak menyediakan jas hujan. Jaga-jaga aja kalau sewaktu-waktu hujan, apalagi kalau memang ke Werebo itu waktu musim hujan ya. Kalau aku kemarin di bulan September itu alhamdulillah waktu musim kemarau, jadi nggak ada hujan. Tapi aku kemarin sempat tanya, memang mereka nggak menyediakan jas hujan. Terus untuk tips yang keempat, nah tips yang keempat ini usahakan waktu trekkingnya ya, waktu jalannya itu dari pos 1 ke Werebo, itu usahakan pakai baju yang nyaman, kayak uh, misalkan kaos dry fit atau kaos yang longgar, dan juga celana yang longgar, atau bisa jadi kalau cowok ya pakai celana pendek, kalau cewek pakai celana yang longgar, yang berhijab pakai celana yang longgar biar nyaman, karena pasti bakalan berkeringat ya. Terus pakai alas kakinya itu kalau bisa kayak semacam apa, sandal gunung aja. Kemarin
aku pakai sepatu tapi sepatu yang apa bawahnya itu bukan spon yang kayak eh, karet-karet gitu ya, karena aku pakai sepatu tuh biar simple aja buat safety waktu naik motor, dan juga pengennya sekaligus untuk jalan kaki. Ternyata nggak begitu nyaman, jadi tak lihat itu lebih nyaman pakai sandal gunung gitu, atau kalau memang mau pakai sepatu ya sepatu yang empuk yang bawahnya spons kayak lapis-lapis gitu. Dan juga kenapa pakai sandal gunung itu, kalau misalkan waktu hujan kalian ke sana itu jadi enak, nggak harus nyeker, jadi tetap pakai alas kaki, cuman basah juga nggak apa-apa karena pakai sandal gunung. Terus untuk tips yang kelima, bawalah keperluan pribadi kayak jaket, obat pribadi, terus ganti, eh, tapi bawanya juga secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Kalau misalkan kalian ke Wairebo itu cuman menginap 1 malam, ya berarti pakai aja pakaian yang waktu berangkat, terus buat ganti sore hari setelah mandi. Nah, yang itu kalau aku karena itu apa ngarahnya ke bawa seperlunya aja, jadi yang tak bawa itu ya cuman satu setelah mandi sore, terus besok paginya itu pulang pakai yang tak pakai malamnya. Mungkin kalau kalian bilang jorok ya bisa jadi jorok, tapi karena namanya orang bisa dibilang naik gunung ya, hiking gitu, supaya nggak terlalu berat ya bawa secukupnya aja gitu. Aku bawa cuman 1 pasang, kecuali daleman. Kalau daleman saya bawa agak banyak itu. Terus tips yang keenam, usahakan kalian ada teman. Jadi kemarin itu aku tuh nekat ya, nekat ke Wairebo itu bener-bener sendiri, bener-bener sendirian, cuman modal baca artikel ya, cuman baca artikel, nekat ke sana sendiri berdasarkan Google Map. Itu pun Google Mapnya salah ya, harusnya kan Google Mapnya itu ke desa terakhir ya di Denge sana. Aku patokannya cuman Wairebo. Wairebo itu kalau Wairebo Village nggak muncul di Google Map. Aku patokannya cuman Wairebo Lodge, itu sebuah penginapan yang ada di sekitar Dintor. Ya nyampe juga sih, setelah nyampe di Wairebo Lodge itu tinggal ngikutin jalan aja terus itu nanti bisa nyampe di Wairebo. Kenapa harus ada teman? Jadi melihat jalan yang tak lewati itu jelek, rusak parah ya, dan setelah sampai sana nggak cuman karena rusak parah, khawatirnya itu kalau misalkan bannya kempes atau ada kenapa-kenapa di motornya, itu baru aku kepikiran di jalan, wah ternyata kok jalannya kayak gini. Wah itu aku cuman berdoa aja sih semoga nggak kenapa-napa sama motornya, karena waktu itu rame eh, motor Honda itu jadi motor lipat ya, yang patah rangka esafnya itu. Nah itu aku cuman berdoa nggak kenapa-napa, sama tambal ban itu jarang banget. Nah ini kembali lagi nyusul ya tips, usahakan kalian waktu ngisi BBM di Labuan Bajo itu usahakan full tank, dipenuhin sekalian. Jadi eh, nggak takut kehabisan ya, karena memang setelah Lembor itu kayaknya seingatku nggak ada SPBU ya, adanya cuman eceran-eceran itu. 1 botol
mineral water yang besar itu 1,5 liter itu 20.000 satu botolnya. Jadi fungsinya teman itu ya buat teman kalian, kalau ya semoga nggak kenapa-napa, tapi pahitnya kalau memang kenapa-napa kalian ada teman. Itu waktu berangkat tuh aku sama sekali nggak ada uh, barengan motor orang yang mau ke sana, itu sama sekali nggak ada. Jadi cuman berdoa semoga nggak kenapa-napa gitu, tapi ya alhamdulillah sampai pulang motorku nggak kenapa-napa, pulangnya juga malah dapat temen gitu. Terus tips yang ketujuh, bawalah air minum secukupnya juga biar nggak terlalu berat di tas ya, biar nggak terlalu berat di tas, karena kayaknya air cuman 3 liter itu juga lumayan berat kalau kita gendong. Jadi bawa aja secukupnya, nanti waktu pulang kita bisa minta dari penginapan di Warebo untuk menuin botol minum kita gitu. Itu bisa kita minta secukupnya juga. Terus yang kedelapan, bawalah makanan ringan atau snack-snack ya. Itu snack itu bisa buat kita ngobrol setelah makan malam gitu, kita bisa ngobrol sama rombongan lain atau sama pengunjung lainnya, karena di Wairebo itu nggak ada sinyal ya, nggak ada sinyal di sana. Listriknya juga pakai genset, itu hidup mulai pukul 18 sampai 22 WITA. Itu setelah pukul 22 genset dimatikan. Kalaupun misalkan kita pengen istirahat bisa istirahat, kalaupun pengen ngobrol, lihat apa itu namanya, mau nyari Milky Way atau apa, ngobrol sama temen, jadi kita punya snack gitu. Snacknya juga kalau pagi nanti bisa dikasih ke anak-anak kecil yang ada di Wairebo sana, atau paginya juga buat ngobrol lagi sama pengunjung yang lain. Nah, kurang lebihnya itu untuk tips ke Wairebo. Lalu untuk ke Komodo kurang lebih sama. Kalau ke Komodo itu juga kalian harus bawa ganti, karena kan ada objek tujuannya itu yang snorkeling gitu. Nah, yang snorkeling yang berhubungan main di pantai itu, kalau yang cowok sebenarnya simpel ya, bisa pakai celana itu terus-terusan untuk basah-basahan ya, untuk basah-basahan. Kalau setelah main di pantai kita bisa ganti lagi, untuk yang basah-basahan bisa pakai itu lagi. Yang cewek kalau mau simpel juga bisa. Untuk trekking ke Padar itu juga pakailah baju yang nyaman, dry fit atau yang longgar-longgar gitu. Terus untuk biaya, kalau tips mungkin itu ya, kalau ada kurangnya mohon maaf. Ah, terus untuk biaya ke Wairebo itu rental motor antara 75.000 sampai 150.000, itu motor Beat, Vario dan juga NMAX. Terus anggap aja kita pakai NMAX ya, pakai NMAX 150.000, kita sewa 2 hari itu 300.000. Terus untuk BBM itu PP kemarin kalau aku Vario 150 itu uh, kalau nggak salah habis 60.000. Itu di Labuan Bajo tak full tank. Terus waktu pulangnya untuk jaga-jaga aku ngisi 1 botol air mineral gitu. Tapi ya kita bulatkan aja, karena ini pakai NMAX ya, motornya agak gede. Itu bulatkan aja untuk BBM 100.000. Dan juga untuk makan. Nah, untuk makan siang waktu kita istirahat di Lembor gitu, di tengah perjalanan ambil aja makan dan minumnya 30.000. Terus jajan untuk snack
yang kita bawa ke Wairebo itu anggap aja 50.000 ya, itu udah banyak kayaknya. Terus donasi, donasi itu waktu kita datang kita kan didoakan sama pemangku adat ya, itu kita didoakan disambut secara adat Wairebo itu kalau nggak salah 50.000 kemarin aku. Terus karena aku kemarin menginap, untuk biaya menginap di Wairebo itu 325.000. Untuk yang cuman berkunjung itu 225.000. Bedanya 100.000 itu untuk konsumsi kita ya, untuk makan malam sama makan pagi. Terus kemarin katanya kalau memang kita mau turunnya siang, setelah makan siang itu masih bisa gratis dapat makan siang. Tapi lebih enaknya setelah sarapan itu jam 9 atau jam 10 kita turun, supaya nanti sampai di Labuan Bajo juga enggak malam, masih sore sampai di Labuan Bajonya gitu. Terus untuk oleh-oleh, jadi biaya yang tak keluarkan itu sekitar 855.000 untuk menginap dengan motornya dihitung aja NMAX seperti yang tak jelaskan tadi, 855.000 di luar biaya oleh-oleh. Oleh-olehnya itu mulai dari 10.000 sampai 800.000 rupiah. Oh ya, uh, ini kemarin aku habis 855.000 itu aku naik motor langsung ke pos 1. Jadi kalau kemarin aku waktu pulang dari Wairebo itu uh, ketemu guide ya, orang sana itu ditanya, Mas kemarin waktu naik sampean diberhentiin sama warga desa terakhir enggak, oh emangnya sering diberhentiin? Ya kadang diberhentiin mas, untuk ditawarin ojek gitu sampai ke pos 1. Nah ini cukup unik juga, aku kemarin enggak diberhentiin gitu, katanya kan rata-rata diberhentiin untuk ditawarin ojek dari Denge di desa terakhir sampai ke pos 1. Nah aku kemarin nggak diberhentiin itu karena uh, karena helmku longgar, sering turun-turun gitu. Mulai dari mana itu waktu jalannya rusak kan jalan pelan-pelan ya, helmnya tak lepas, aku pakai topi ini tak balik gini, rambut panjang, pakai kacamata sama buff sama masker itu, aku pakai gitu itu, aku bilang gitu, katanya temen itu, oh pantes mas kalau kayak gitu sampean nggak diberhentiin. Oh kenapa? Oh sampean dikiranya intel itu, kalau rambut gondrong orang sini dikiranya intel. Oh masa? Nah sebenarnya bukan itu intinya ya, bukan intel atau enggaknya, tapi kalau misalkan kalian diberhentikan ditawari ojek atau kalian memang terpaksa harus naik ojek meskipun bawa motor sendiri ya, untuk lebih amannya misalkan nitip motor rental di kampung terakhir daripada nitip motor di pos 1, karena di pos 1 itu nggak ada yang jaga itu, pedagang itu, Om Ansel itu pulang kalau malam, jadi hitung-hitung nitip motor ya, itu naik ojek dari kampung terakhir sampai di pos 1 itu kalau PP 100.000 ya, berarti kalau kalian terpaksa harus naik ojek berarti biayanya sekitar 955.000 untuk ke Wairebo, ya anggap aja 1 juta lah gitu. uh, Terus untuk biaya ke Komodo, biaya ke Komodo itu kemarin kata temen itu kalau naik fastboat ya, ini ada beberapa pilihan karena ada yang model one day trip, ada yang 2 days 1 night trip gitu. Kalau yang ini mau tak sampaikan adalah one day trip, jadi bisa pakai fastboat, bisa pakai
kapal yang kayu tradisional gitu. Tapi katanya enakan yang pakai fastboat. Ya, pakai fastboat itu biayanya itu 1.100.000 rupiah. Itu kalian dapat 6 objek wisata. Itu ada di Padar, itu trekking ya, hiking. Terus ada di Komodo, itu juga trekking. Ada juga di Takamakassar. Takamakassar itu pantai ya, kalian bisa berenang, snorkeling di sana. Terus ada Manta Point. Manta Point kalian itu snorkeling nyari manta, kalau beruntung kalian bisa ketemu manta. Manta itu sejenis ikan pari tapi dia nggak beracun. Terus ada Pink Beach. Pink Beach itu pantai ya tapi yang pasirnya pink karena pecahan-pecahan karang gitu ya. Terus dan yang terakhir itu ada Kanawa Island. Kanawa Island itu juga nanti kalian bisa snorkeling atau cuman jalan-jalan di Pulau Kanawa ya. Terus itu 1.100.000 itu kalian bakalan dapet naik fastboat ya, kapal cepat pastinya. Terus ada uh, jemput dan antar dari hotel ke pelabuhan atau sebaliknya ya. Tapi ini hotelnya yang di sekitaran Labuan Bajo pastinya ya, bukan yang jauh-jauh, ada radius maksimalnya. Terus ada onboard tour guide-nya. Terus ada 1 kali lunchbox, karena ini one day trip kalian dapat makannya pakai box ya. Terus ada 1 kali snacks and coffee time, itu 1 kali mineral water selama di fast food. Terus ada P3K dan free rental snorkeling kit ya, jadi alat-alat snorkeling itu sudah disediakan dari pihak fast foodnya. Nah, 1.100.000 ini belum all in, itu nanti kita harus masih bayar untuk HTM di objek wisata Kepulauan Komodonya. Itu kalau wisatawan Nusantara ya, orang lokal itu sekitar 250 atau 300.000 rupiah, dan belum termasuk untuk biaya tiket penerbangan drone. Karena untuk menerbangkan drone di objek wisata Kepulauan Komodo itu harus membayar 1 juta rupiah gitu. Jadi kalian kalau misalkan udah terlanjur menerbangkan, kalian tetap bakalan ditarik 1 juta rupiah gitu. Terus dan juga itu tadi belum termasuk apa, biaya-biaya keperluan pribadi kalian untuk jajan-jajan di objek wisata ya. Misalkan waktu di Werebo 855 atau 955.000 itu belum termasuk oleh-oleh dan juga biaya lainnya. Untuk yang di Komodo itu 1.100.000 masih harus ditambah, anggap aja 300.000 untuk biaya Komodo dan Padar Island. All in di Komodo itu sekitar 300.000, berarti 1.400.000. Kalau misalkan kalian mau menerbangkan drone ya berarti 2.400.000, itu belum termasuk kalian beli es kelapa muda di sana atau kopi di warung lokal sana. Kalau es kelapa muda itu 25.000 per porsi. Pop mie juga 25.000 per porsi gitu guys. Oke, itu tadi kurang lebihnya tentang tips dan juga biaya ke Werebo dan juga ke Komodo. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, sedikit lupa, apa, kalian itu kalau mau jalan-jalan ke Werebo dan juga ke Komodo itu berarti kalian harus paling enggak libur 5 hari ya paling cepat ya, karena hari pertama kalian datang ke Labuan Bajo, hari kedua itu
anggap aja ke Werbo, hari ketiga pulang ke hotel, hari keempat itu ke Komodo, dan juga hari kelima kalian baru pulang dari Labuan Bajo. Nah, itu tadi di luar biaya penginapan kalian di hotel selama di Labuan Bajo dan juga di luar transportasi menuju dan pulang dari Labuan Bajo. Sedikit kelupaan ini tak tambahin sedikit ya buat kalian yang mungkin pengen nyari guide ya, guide lokal di Labuan Bajo untuk jalan-jalan ke Werebo ataupun ke Komodo, kalian tak kasih nomor temanku, nanti bilang aja tahu dari Mas Huwai, bilang aja temennya Mas Huwai ya. Langsung aja dikontak, namanya Ardi, dia asli keturunan Werebo, dia tapi udah mencari rezeki di kota ya. Itu namanya Ardi, bisa dihubungi di 0857 3891 3107. Oke, silakan dihubungi, tanya-tanya, jangan lupa bilang temennya Mas Huwai. Saya kira cukup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk mencari referensi biaya berwisata ke Komodo atau ke Labuan Bajo. Matur nuwun udah nonton sampai akhir. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Silakan tulis kritik, saran, dan komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe aja lali bos.